Mencekam, Hamas kembali serang pasukan Israel di sebelah timur penyeberangan Rafah. Membalas serangan Zionis, bikin tentara Zionis tewas. Cyber senjata Hamas Brigade Qassam menembakkan roket ke kumpulan pasukan musuh-musuh di timur penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengatakan 4 mortir ditembakkan ke Karem Abu Shalem atau Karem Shalom, menyebabkan sirena berbunyi di seluruh antero Zionis. Militer Israel mengatakan mereka telah mengambil kendali operasional di penyeberangan Rafah di sisi Palestina, satu-satunya titik keluar dan masuk antara Gaza dan juga Mesir. Militer mengatakan Brigade Lapis Baja ke-401 berhasil menguasai penyeberangan di Gaza Selatan pada Selasa pagi. Brigade Gifati ke-84 memutus jalan Salah ad-Din di Rafah Timur dari persimpangan dengan Mesir selama operasi tersebut. Militer Israel mengatakan pihaknya mencoba menyerang ataupun menyerang para tentara Hamas dari beberapa tempat persembunyian. Sementara itu, Otoritas Umum Penyeberangan dan Perbatasan Gaza mengatakan masuknya orang serta pengiriman bantuan ke penyeberangan Rafah telah dihentikan setelah invasi Israel ke wilayah tersebut. Bendera besar Israel dikibarkan di tiang bendera di perlintasan Rafah, sedangkan bendera Palestina diturunkan ke tanah. Melihat hal tersebut, tentara Hamas pun menembaki para tentara Israel yang melakukan hal tersebut. Gawat! Ekonomi Israel potensial kolaps. Serangan fase keempat Houthi kini jangkau kapal di Laut Mediterania. Angkatan bersenjata Yaman, YAF, terafiliasi gerakan Ansarallah Houthi Yaman pada Jumat, 3 Mei 2024, mengumumkan dimulainya fase keempat, eskalasi terhadap Israel. Operasi serangan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina ini, pada fase keempat akan menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel dimanapun dalam jangkauan Houthi, termasuk mereka yang memilih memutar di Laut Mediterania. Dalam pernyataannya, militer Yaman menyoroti kalau serangan tersebut, yang berhasil mengunci Israel dari Laut Merah, akan meluas ke Laut Mediterania, tulis laporan TC. Ekonomi Israel memburuk. Awal tahun ini, Angkatan Bersenjata Yaman memperluas cakupan operasi pro-Palestina hingga mencakup Samudra Hindia, sehingga berdampak buruk pada perekonomian Israel. Pernyataan hari Jumat dari pemerintah pimpinan Ansarallah juga memperingatkan Tel Aviv agar tidak melancarkan serangan terhadap kota Rafah di Gaza Selatan, dengan mengatakan bahwa, dengan segera, kapal apapun yang terkait dengan penyediaan pasokan dan masuk ke pelabuhan Palestina yang berada di bawah pendudukan, akan dikenakan hukuman berat. Pernyataan tersebut menekankan bahwa kapal-kapal ini tidak akan diizinkan berlayar melalui wilayah operasi militer, apapun tujuannya. Selama ini, demi menghindari blokade Laut Merah, jalur utama perdagangan dunia, kapal-kapal komersial memilih memutar melewati Afrika demi menjangkau Eropa via Laut Mediterania. Perluasan serangan Houthi hingga ke Laut Mediterania ini dibarengi pengumuman perluasan serangan ke Laut Arab dan bahkan Samudra Hindia. Peningkatan eskalasi di Yaman diumumkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Brigadir Jenderal Yahya Saree, yang membuat pengumuman di depan ratusan ribu warga Yaman yang terus berkumpul di ibu kota setiap minggu untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap warga Palestina di Gaza. Sejak pertengahan November, Yaman telah melakukan blokade perdagangan laut terhadap Israel.
Operasi Angkatan Bersenjata Yaman sebagian besar tetap tidak terpengaruh meskipun ada agresi pemboman as dan militerisasi besar-besaran di Laut Merah oleh negara-negara NATO. Kami tidak memperkirakan tingkat ancaman sebesar ini. Terjadilah kekerasan tanpa hambatan yang cukup mengejutkan dan sangat signifikan. Orang Yaman tidak ragu-ragu menggunakan drone yang terbang di permukaan air, meledakkannya di kapal komersial, dan menembakkan rudal balistik, kata Jerome Henry, Komandan kapal fregat Frame kelas Aquitaine Prancis, Alsace, mengatakan kepada Le Figaro bulan lalu. Baca juga, koalisi maritim AS tak ada pengaruh, Houthi Yaman leluasa tembaki 102 kapal dan pelabuhan Israel. Para pemimpin Ansarallah telah berulang kali menyatakan bahwa operasi Yaman akan terus berlanjut sampai perang genosida Israel di Gaza berhenti dan gencatan senjata jangka panjang diterapkan. Dalam menghadapi kegagalannya untuk menghalangi Yaman, Washington baru-baru ini menawarkan negara tersebut pengakuan atas legitimasinya sebagai imbalan atas netralitasnya dalam perang di Gaza. Washington berjanji untuk memperbaiki kerusakan, menyingkirkan pasukan asing dari seluruh wilayah dan pulau yang diduduki Yaman, dan menghapus Ansarallah dari daftar terorisme Departemen Luar Negeri segera setelah mereka menghentikan serangan mereka untuk mendukung Gaza, menurut sumber-sumber Yaman yang berbicara secara eksklusif dengan Techradle. Tawaran tersebut juga termasuk mengurangi secara drastis peran Dewan Kepemimpinan Presiden, PLC, yang ditunjuk Saudi dan mempercepat penandatanganan peta jalan dengan koalisi pimpinan Saudi untuk mengakhiri perang 9 tahun yang telah menghancurkan Yaman.